Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1959 selaku moderator kelompok dari kelompok 7. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Febi Inggriani selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan anak berkebutuhan khusus atas kesempatannya untuk kelompok 7 agar dapat bisa melakukan presentasi. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya menyampaikan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama ada perkenalan anggota kelompok, yang kedua susunan materi yang akan dibahas, yang ketiga penyampaian materi, yang keempat sesi tanya jawab, dan yang kelima kesimpulan. Baik, untuk pengenalan anggota kelompok yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada Oktaviani Jusanti dengan NPM 1950606132 sebagai pemateri ketiga. Yang kedua ada Alvina Nur Fauziah dengan NPM 19506134 sebagai pemateri ke-1. Yang ketiga Givani Sabrina Putri Aulia dengan NPM 19506139 sebagai pemateri kedua. Dan yang keempat Yulianti Sumbarna Putri dengan NPM 1956-nya. Terdapat susunan materi yang akan disampaikan, yaitu yang pertama ada pengertian autisme, yang kedua ciri-ciri menandakan anak teridentifikasi autisme, yang ketiga hambatan-hambatan pada anak autisme, yang keempat bentuk layanan pendidikan bagi anak autisme. Baik, langsung saja pada penyampaian materi. Untuk pemateri 1, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan pengertian autisme. Autisme adalah gangguan perkembangan berat yang mempengaruhi cara seseorang dalam melakukan komunikasi, bereaksi, dan bertingkah laku dalam kehidupan. Perilaku autisme biasanya ditandai dengan rendahnya berkomunikasi verbal maupun nonverbal, interaksi sosial yang terkesan aneh, emosi yang tidak stabil, berubah-ubah, dan autism spectrum disorder atau ASD, yaitu sindrom yang menyebabkan gangguan pada kemampuan sosial, komunikasi, dan perilaku. Penderita ASD mengolah informasi di otak mereka dengan cara yang berbeda-beda dari orang lain pada umumnya. Autisme muncul sebelum usia 30 bulan dengan gejala utama berupa gangguan komunikasi verbal dan nonverbal, ketidakmampuan dalam berinteraksi sosial, dan pola kebiasaan yang abnormal berupa gerakan tubuh yang stereotipik, minat yang sangat sempit, dan perilaku ritualistik serta obsesif. Anak autis menghabiskan waktunya untuk bermain sendiri dan memiliki kontak mata yang minimal. Anak autisme juga mengalami pertumbuhan yang normal dengan intelijensi yang beragam. Kepekaannya terhadap rasa sakit cenderung berkurang, tetapi juga sangat sensitif terhadap sensasi seperti suara, sentuhan, dan berbagai stimulasi sensor. 2008. Cukup sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, materinya. Selanjutnya untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu berkenaan dengan ciri-ciri yang menandakan anak teridentifikasi autisme. Autisme memiliki tanda-tanda sejak masa pertumbuhan awal. Kanner menyebutnya dengan infantile autism atau autisme pada anak-anak. Lebih lanjut, Safaria menjelaskan bahwa gejala autisme termasuk ke dalam kategori gangguan perkembangan pervasif atau pervasive developmental disorder. Gangguan perkembangan adalah bila terjadi keterlambatan atau penyimpangan perkembangan, dan untuk gejala autis biasanya ditandai dengan adanya distorsi perkembangan fungsi
psikologis secara majemuk yang meliputi perkembangan keterampilan, sosial, dan berbahasa, seperti perhatian, persepsi daya nilai terhadap realitas, dan gerakan-gerakan motorik. Seperti yang diungkapkan oleh Karya tahun 2004, halaman 366, menjelaskan bahwa gangguan perkembangan pervasif adalah kategori yang diciptakan oleh American Psychiatric Association untuk mengelompokkan anak-anak dengan hambatan atau penyimpangan dalam perkembangan sosial, bahasa, dan kognitif mereka. Menurut Handojo tahun 2004, halaman 24, beberapa karakteristik dari perilaku autisme pada anak-anak antara lain. Yang pertama, bahasa atau komunikasi, yang meliputi ekspresi wajah yang datar, tidak menggunakan bahasa atau isyarat tubuh, jarang memulai dengan komunikasi, tidak meniru aksi atau suara, bicara sedikit atau tidak ada, intonasi atau ritme vokal yang aneh, tampak tidak mengerti arti kata, mengerti dan menggunakan kata secara terbatas. Yang kedua, hubungan dengan orang. Yang pertama, tidak responsif, tidak ada senyum sosial, tidak berkomunikasi dengan mata, kontak mata terbatas, tampak asyik bila dibiarkan sendiri, tidak melakukan permainan giliran, dan menggunakan tangan orang dewasa sebagai alat. Selanjutnya, hubungan dengan lingkungan, yang meliputi bermain repetitif atau diulang-ulang. Selanjutnya, marah atau tidak menghendaki perubahan-perubahan. Kemudian, terdapat berkembangnya rutinitas yang kaku dan juga memperlihatkan ketertarikan yang sangat tak fleksibel. Selanjutnya, respon terhadap indera atau sensoris, yang meliputi yang pertama, kadang panik terhadap suara-suara tertentu. Yang kedua, sangat sensitif terhadap suara. Yang ketiga, bermain-main dengan cahaya atau pantulan. Selanjutnya, memainkan jari-jari di depan mata, menarik diri ketika disentuh, tertarik pada pola dan tekstur tertentu, sangat aktif atau hiperaktif, seringkali memutar-mutar, membentur-bentur kepala, menggigit pergelangan. Dan kemudian terdapat melompat-lompat atau mengepak-ngepakkan tangan. Ciri yang terakhir yaitu kesenjangan perkembangan perilaku yang meliputi satu, kemampuan yang mungkin sangat baik atau sangat terlambat. Yang kedua, mempelajari keterampilan di luar urutan normal, misalnya membaca tapi tak mengerti arti. Selanjutnya, menggambar secara rinci tapi tidak dapat mengancing baju. Kemudian, pintar mengerjakan puzzle, peg, tapi amat sukar mengikuti perintah. Selanjutnya, berjalan pada usia normal, tetapi tidak berkomunikasi. Selanjutnya, lancar membaca suara, tetapi sulit berbicara pada diri sendiri. Yang terakhir, ada suatu waktu dapat melakukan sesuatu, tapi tidak di lain waktu. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Untuk pembahasan materi selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri ketiga. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Selanjutnya, yaitu hambatan-hambatan pada anak autisme. Yang pertama, masalah dalam memahami lingkungan. Anak autis memiliki hambatan kualitatif dalam interaksi sosial. Artinya bahwa anak autistik memiliki hambatan dalam kualitas interaksi dengan individu di sekitarnya, seperti sering terlihat menarik diri, acuh tak acuh, lebih senang bermain sendiri, menunjukkan perilaku yang tidak hangat, tidak ada kontak mata dengan orang lain, dan bagi mereka yang keterlibatannya dengan orang tua tinggi, maka anak akan cemas apabila ditinggalkan oleh orang tuanya. Yang kedua, respon terhadap suara yang tidak biasa. Anak autis seperti orang tuli karena mereka cenderung menghasilkan suara yang sangat keras dan tidak tergerak sekalipun ada yang menjatuhkan benda di sampingnya. Anak autis dapat juga tertarik pada beberapa suara benda seperti suara bel,
Tetapi ada anak autis yang terganggu oleh suara-suara tertentu sehingga ia akan menutup telinganya. Yang ketiga, sulit dalam memahami pembicaraan. Anak autis tampak tidak menyadari bahwa pembicaraan memiliki makna. Tidak dapat mengikuti instruksi verbal, mendengar peringatan atau paham apabila dirinya dimarahi. Menjelang usia 5 tahun, banyak anak autis yang mengalami keterbatasan dalam memahami pembicaraan. Yang keempat, yaitu kesulitan ketika bercakap-cakap. Beberapa anak autis tidak pernah berbicara. Beberapa anak autis belajar untuk mengatakan sedikit kata-kata. Biasanya mereka mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain. Mereka mengalami kesulitan dalam mempergunakan kata sambung. Tidak dapat menggunakan kata-kata secara fleksibel atau mengungkapkan ide. Yang terakhir, lemah dalam pengucapan dan kontrol suara. Beberapa anak autis memiliki kesulitan dalam membedakan suara tertentu yang mereka dengar. Mereka kebingungan dengan kata-kata yang hampir sama. Memiliki kesulitan untuk mengucapkan kata-kata yang sulit. Mereka biasanya mengalami kesulitan dalam mengontrol kekerasan suara. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga atas pemaparan materinya. Selanjutnya untuk pemaparan materi keempat akan disampaikan oleh pemateri keempat, yaitu Yulianti. Untuk pemateri Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Di sini saya akan membahas tentang bentuk layanan pendidikan bagi anak autisme. Anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang luar biasa. Karenanya, mereka memerlukan layanan yang lebih atau khusus terhadap anak normal kebanyakan. Layanan yang harus didapat dari karena dengan layanan pendidikan yang baik dan terpadu akan menghasilkan anak yang andal, serta dapat diterima di dalam kehidupan kemasyarakatan. Selain itu, pemilihan metode pembelajaran yang tepat juga mempengaruhi hasil belajar ABK tersebut, seperti yang sudah dikemukakan oleh Sila Yusa tahun 2015, dengan menerapkan metode problem solving pada siswa di sekolah SLB, memberikan hasil bahwa terjadi peningkatan motivasi belajar siswa sampai 89%, dari yang sebelumnya hanya sekitar 51%. Hal ini menunjukkan pemilihan metode pembelajaran yang tepat sesuai karakteristik dari anak berkebutuhan khusus mempengaruhi motivasi dan hasil belajarnya. Pada umumnya, anak autis akan mendapatkan hasil yang baik apabila dibaurkan dengan anak-anak normal maupun anak yang memiliki kebutuhan khusus lainnya. Materi yang diajarkan untuk anak autis adalah seperti latihan untuk berkomunikasi, bahasa ekspresif dan reseptif, keterampilan bantu diri, keterampilan berperilaku di depan umum. Setelah itu dapat diajarkan hal lain yang disesuaikan dengan usia dan kematangan anak, serta tingkat intelijensi pada setiap anak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Baik, terima kasih untuk pemateri keempat atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi kesimpulan, yaitu penutup. Kesimpulan dari pembahasan materi pada kali ini yaitu autisme adalah gangguan perkembangan berat yang mempengaruhi cara seseorang dalam melakukan komunikasi, bereaksi, dan bertingkah laku dalam kehidupan. Autisme memiliki tanda-tanda sejak masa pertumbuhan awal. Kenner menyebutkan dengan infantile autism atau autisme pada anak-anak. Lebih lanjut, Savaria menjelaskan bahwa gejala autisme termasuk ke dalam kategori gangguan perkembangan pervasif atau pervasive developmental disorder. Permasalahan atau hambatan yang dialami oleh anak autis yaitu anak autis memiliki hambatan kualitatif dalam interaksi sosial. Artinya, bahwa anak autistik memiliki hambatan dalam kualitas interaksi dengan individu di sekitarnya.
seperti sering terlihat menarik diri, acuh tak acuh, lebih senang bermain sendiri, menunjukkan perilaku yang tidak hangat, tidak ada kontak mata dengan orang lain, dan bagi mereka yang keterlibatannya dengan orang tua tinggi, anak akan cemas apabila ditinggalkan oleh orang tuanya. Layanan pendidikan untuk anak autis harus disesuaikan dengan dia tersebut. Kemampuan yang dia miliki, hambatan yang dimiliki anak ketika belajar, serta gaya belajarnya pada masing-masing anak. Metode yang biasanya diberikan adalah bersifat kombinasi dan beberapa metode. Biasanya menggunakan alat bantu atau stimulus visual. Mungkin cukup sekian pemaparan yang dapat kelompok kami sampaikan. Sekiranya terdapat kekurangan dalam penyampaian materi maupun terdapat kesalahan kata, saya sebagai moderator mewakili kelompok 7 memohon atasnya. Sekian presentasi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.